Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu kita renungkan kembali sebenarnya apa makna pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Pendidikan seharusnya tidak membuat anak pintar dan cerdas secara intelek saja, melainkan juga harus seimbang antara karakter, pikiran, dan keterampilannya. Faktanya, ketika saya mengajar, juga masih dominan mencerdaskan sisi kognitif siswa saja. Belum seimbang dengan penanaman budi pekerti melalui pembiasaan karakter dan sikap positif yang mungkin jauh lebih penting bagi mereka. Apalagi usia mereka masih usia sekolah dasar. Bicara tentang kehidupan anak, tak lepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu, apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat siswa berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Ada anak yang disiplin, bertanggung jawab, rajin, malas, pemalu, penakut, dan lain sebagainya. Kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Ki Hajar Dewantara sendiri menjelaskan berbagai pokok pemikirannya menggunakan istilah yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar lebih mudah dipahami. Guru ibarat petani yang menanam padi. Karena pekerjaan rakyat saat itu hampir semuanya petani. Pendidikan harus memerdekakan manusia. Dari pusat pendidikan terdiri atas alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Istilah yang beliau pilih sangat sesuai dengan zaman saat itu, di mana pada zaman pergerakan nasional, rakyat berusaha untuk mencapai kemerdekaan. Maka kita sebagai guru wajib untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks tempat dan waktu saat ini. Berhamba tentu bukan bermaksud menuhankan murid, atau kita harus bersujud pada murid. Berhamba berarti pembelajaran yang kita lakukan sepenuhnya berpihak pada murid. Guru harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda, karena memang murid punya potensi yang berbeda-beda. Ada yang cerdas, ada pula yang lambat belajarnya. Berhamba pada murid juga memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengembangkan ide dan pikiran kreatifnya. Bukan selalu menceramai ide-ide kita yang harus mereka terima. Selain sistem Among, kodrat alam kodrat zaman, dan berhamba pada anak, masih banyak lagi pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya asas trikon, tripusat pendidikan, budi pekerti, bermain adalah kodrat anak, dan trilogi kepemimpinan. Adapun pemahaman baru yang saya dapat setelah mempelajari modul 1.1 ini, yaitu pertama, sebelumnya saya menyamakan pengertian antara pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bermakna berbeda dengan pengajaran. Kedua, lingkungan sekolah adalah lingkungan pendidikan yang paling utama bagi anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, kesatuan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat
punya peran penting dalam pendidikan anak. Dan yang ketiga, menurut saya, guru perlu mengadopsi sebanyak-banyaknya metode pembelajaran baru. Namun setelah mempelajari modul 1.1, guru perlu memadukan metode lama dan metode baru sesuai asas konsentris. Adapun proses pembelajaran dan suasana kelas sesuai pemikiran KHD yang akan saya terapkan ada dua. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah, dan yang kedua, pembiasaan literasi dengan media kartu. Mengapa pembelajaran berbasis masalah? Karena menurut saya pembelajaran ini memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Kemudian juga melatih kemandirian berpikir anak, dan dalam pembelajaran jenis ini murid sebagai subjek pembelajaran. Kemudian, mengapa pengembangan literasi perlu dilakukan? Karena literasi menjadi bekal bagi anak-anak di era teknologi digital saat ini. Selain itu, literasi juga akan melatih kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, dalam pengembangan literasi ini ada pelibatan peran keluarga dan masyarakat.